Salam permata yang kami kasihi, saatnya kita bertemu kembali untuk membahas firman Tuhan di dalam PA Permata. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan dan hidup. Kami hidup dan tinggal di sana untuk melahirkan buah kehidupan yang baik. Kiranya Roh Kudus menyertai kami sepanjang masa. Melalui Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nas pembacaan kita tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Permata yang kami kasihi, tema PA kita pada minggu ini adalah cepat mendengar, lambat berkata. Ada orang cepat berkata-kata, namun lambat untuk mendengar. Akibatnya sering terjadi gesekan yang melahirkan konflik, bahkan bisa berkepanjangan. Untuk itu, Rasul Yakobus melihat situasi lapangan jemaatnya pada waktu itu, maka dia menganjurkan kepada jemaatnya agar mereka cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, sekarang kenapa orang bisa terjebak dalam hal yang kurang baik ini? Dia cepat berkata-kata, cepat menjadi marah, dan lambat untuk mendengar. Jadi ketika orang itu lambat untuk mendengar firman kebenaran dari Tuhan, lalu dia dikuasai oleh emosinya yang tak terkendali, itulah yang bisa membuat dia cepat berkata-kata, mungkin lagi tak beraturan, tak terkendali, orang lain tersinggung, ya. Ini kan bisa melahirkan hal yang kurang baik. Tetapi godaan untuk itu memang selalu ada peluang. Apalagi jikalau hati kita ini bukan lagi Roh Kudus yang ada di sana, tetapi roh kegelapan yang selalu membuat kita terdesak untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Oleh karena itu, Yakobus memperingatkan kepada semua saudaranya yang dia kasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah, ya, setiap orang berarti nggak ada terkecuali. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan hendaklah cepat untuk mendengar, ya, cepat untuk mendengar. Ini kan menyangkut komunikasi, mendengar yang baik, yang kurang baik. Cepat kita mendengar dan kita bisa
memilahnya kembali. Dan apa yang kita dengar itu, kita renungkan dulu, jangan terus direspon. Ya, tenang dulu kan, tarik napas. Biarpun orang marah sekali kepada kita, kita tenang dulu, karena ketenangan akan melahirkan kekuatan baru. Kalau kita juga tidak tenang, maka semua bisa blank. Nah, kalau udah blank, dia juga blank. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, mendengar itu cepat, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan jika perlu, mungkin pada waktu itu, kita lebih tepat untuk tidak berkata-kata. Ya. Jadi untuk itu kita harus memang melakukan hal ini sehingga amarah kita juga bisa terkendali. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini jelas ya. Amarah manusia yang telah dikuasai oleh dosa tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena amarah itu adalah amarah yang memang penuh kebencian, ya. Menganggap dia paling benar, orang semua salah. Ini kan sesuatu yang sangat kurang baik, ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, ya. Ternyata yang kotor itu dalam tanda petik itulah yang membuat orang sakit secara rohani, sehingga cepat untuk berkata-kata, ya, lambat untuk mendengar, rasa damai tidak ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Rupanya kalau banyak yang kotor di hati kita, kejahatan juga ada di sana, ya nggak mungkin lah kita ini bisa mendengar dengan baik, ya. Akhirnya kita lambat untuk mendengar dan cepat untuk berkata-kata yang tidak berkenan bagi Tuhan. Itulah yang dia angkat dalam teks ini. Dan terimalah, dengarlah melembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi ketika kita membuang yang kotor dan yang jahat, kita harus juga mengisi dengan firman yang lemah lembut. Ketika kita membuang yang kotor dan jahat itu, namun kita tidak mengisinya dengan firman Tuhan, maka bisa saja yang lebih jahat lagi dan yang lebih kotor lagi akan datang besok atau lusa, yang membuat kita lebih berantakan lagi. Itu makanya jangan coba-coba mengosongkan hatimu. Ketika yang kotor dan yang jahat sudah pergi, maka segeralah isi dengan firman yang lemah lembut, ya. Firman yang tertanam di dalam hatimu. Tanamlah firman Tuhan di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi dari tujuan PA ada dua. Yang pertama, agar Permata GBKP mengerti pentingnya komunikasi yang baik sesuai dengan teks ini, ya. Jadi komunikasi kita adalah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Itu yang ditekankan. Mampu membangun relasi melalui komunikasi yang baik. Ketika kita telah membuang yang kotor, yang jahat, dan kita mengisinya dengan firman lemah lembut dari Tuhan, tentu kita pasti mampu membangun relasi melalui komunikasi yang baik. Kalau tidak, maka setiap kita berkomunikasi bisa perang, caci maki, saling menghujat, dan sebagainya. Itu kan tidak bagus. Untuk itu, kami tegaskan kembali
Bangunlah komunikasi yang baik dengan sesama, dengan siapa saja. Karena tidak ada ruginya kalau kita membangun atau berkomunikasi dengan baik kepada semua orang. Kita juga semakin sejahtera, semakin terberkati, semakin terbentuk karakter kita, semakin terbangun integritas kita, semakin nyata kerohanian kita. Jadilah permata yang bijaksana, permata yang cerdas, yang cepat untuk mendengar namun lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah karena amarah tidak pernah mengerjakan kebaikan di hadapan Allah. Dan buanglah yang kotor, buang yang jahat, dan isi hatimu dengan firman kehidupan agar jiwamu diselamatkan. Terpuji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Firman-Mu mengajak kami untuk menjadikan hidup kami terus baharu. Melalui Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.